Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Namun sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Fawaid. Alamat saya dari Sedara Kosongsonan Sumeneb. Dan saya ini selaku mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, Program Studi Hukum Keluarga Islam, kelas B, Angkatan 2022. Di video ini kita akan membahas secara tuntas tentang pengaplikasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Namun sebelumnya, siapkan cemilan dan minuman kalian dan siapkan juga posisi ternyaman menurut kalian. Kalau sudah santuy, marilah kita masuk pembahasannya. Jika kita berbicara tentang Pancasila, Pancasila itu sendiri adalah pilar ideologis negara Republik Indonesia. Dan dari pendefinisian Pancasila itu sendiri, Pancasila itu merupakan bahasa Sanskerta. Yang pertama adalah panca, yang berarti 5, dan sila itu berarti prinsip atau asas. Jadi dari Pancasila itu sendiri adalah 5 prinsip ataupun 5 asas dari Republik Indonesia. Jadi semua rakyat Indonesia, bahkan semua penduduk Indonesia diharuskan ataupun dituntut memiliki kepribadian yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila seperti itu. Nah, bagaimana tentang pengaplikasian ataupun cara penerapan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Sebenarnya, penerapan tentang nilai-nilai Pancasila itu tanpa teori pun kita bisa menerapkan sila Pancasila itu sendiri. Contoh kecilnya saja, saya ambil dari salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila yang cukup menonjol dalam Pancasila itu sendiri. Salah satu di antaranya yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan itu adalah salah satu di antara nilai-nilai Pancasila yang cukup menonjol, dan juga penerapannya pun harus dengan kebiasaan sehari-hari kita. Dan juga saya sudah pernah menyinggung tadi, dengan penerapan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila itu atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita itu tidak harus dengan teori atau bahkan dengan pelajaran, namun dengan kebiasaan dan juga kesemangatan kita dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan salah satu contoh yang sangat tampak di lingkungan kita adalah tentang ketidakadaannya penerapan dan pengaplikasian nilai-nilai Pancasila. Sangat mudah sekali. Salah satu di antaranya di sosial media yang sering kita temukan, muda-mudi yang semuanya tidak luput dari kebiasaan dan tren dan juga viral yang mereka kejar. Bahkan di sosial media pun banyak sekali pemuda-pemudi yang tidak tahu bagaimana baik buruknya sesuatu yang mereka kerjakan. Dan itu pun mereka demi mengejar pengikut. Contoh kecilnya kayak di Instagram, TikTok dan lain sebagainya. Mereka para pemuda-pemudi, terutama di negara kita tercinta, di negara Indonesia, pemuda-pemudi tidak tahu batasan tentang akhlak dan budi pekerti di lingkungannya. Dan itu semua karena ketidakadaannya ketakwaan yang tertanam dalam jiwa diri manusia. Nah, supaya kita tidak mondar-mandir di dalam teori Pancasila ini, ada salah satu tokoh yang karismatik di Jawa Timur, terutama di daerah Madura Pamekasan, yaitu Raden Ki Haji Abdul Hamid Baqir. Beliau adalah pengasuh kelima Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar, dan beliau dikenal sebagai ulama karismatik di
Pamekasan, Madura, dan juga beliau adalah salah satu pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Namun dengan kewarakan dan kepancasilaisan beliau, Raden Ki Haji Abdul Hamid Baqir tidak mau dan tidak berkenan mencantumkan namanya dalam pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan mungkin teman-teman tidak pernah mendengar tentang nama Raden Ki Haji Abdul Hamid Baqir, karena ya memang dari beliau sendiri tidak mau mencantumkan namanya sebagai pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan salah satu bukti bahwasanya beliau itu ikut berjuang dalam kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pernah dikasih patung Raja Wali yang sampai sekarang masih utuh di pintu masuk Darul Ulum Pondok Pesantren Banyuanyar. Dan itu adalah salah satu bukti bahwasanya Raden Ki Haji Abdul Hamid Baqir ikut serta dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Lalu apa yang patut kita jadikan contoh dari sosok beliau? Tentunya dengan adanya iman dan takwa yang tercantum dan tertanam di jiwa beliau yang patut kita tiru. Dan juga saya sendiri sebagai santrinya berusaha dan mengembangkan kepribadian dari sosok Raden Ki Haji Abdul Hamid Baqir tersebut. Tentunya dengan adanya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga membiasakan tentang akhlak-akhlak nurani, akhlak-akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itulah tadi tentang pengaplikasian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.